Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Rayuningsi, NIM 22210100454, Prodi PGMI Fakultas FTIK Unhas. Sini saya akan mereview buku yang berjudul Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa, yang ditulis oleh James Clear, genre Self Improvement, tahun terbit 16 September 2019, jumlah halaman kurang lebih 352 halaman. Nah, buku ini sangat hype banget, dan buku ini sudah diterjemahkan lebih dari 50 bahasa. Awalnya sih kaget ya, karena waktu saya mencari buku di beberapa perpustakaan online itu hanya tersedia dalam bahasa Inggris, sedangkan saya belum begitu fasih dalam menerjemahkan bahasa Inggris ini. Dan setelah saya cari-cari, alhamdulillah sih menemukan ya. Dan buku ini sudah terjual lebih dari 50 juta eksemplar di seluruh dunia, sehingga tidak heran jika buku ini mendapatkan penghargaan sebagai buku bestseller nomor 1 dari The New York Times, The Wall Street Journal, Amazon, dan bahkan media-media yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit sinopsis buku Atomic Habits. Buku ini menceritakan kisah-kisah inspiratif para peraih medali emas Olimpiade, para CEO terkemuka dengan ilmuwan-ilmuwan istimewa yang telah menggunakan sains tentang kebiasaan-kebiasaan kecil untuk tetap produktif, tetap termotivasi, dan bahagia. Dan sesuai dengan tema tentunya, nanti kita akan disuguhkan dengan hal-hal yang sangat menarik dari kisah para inspiratif dunia, cerita-cerita para inspiratif tersebut, sehingga bisa memudahkan pembaca untuk lebih memiliki konteks dan paham bagaimana pengimplementasiannya dalam kebiasaan-kebiasaan kita. Di dalam buku ini bisa dibilang berisi paduan-paduan perubahan-perubahan kecil. Namun bukan berarti paduan-paduan di sini itu menjelaskan 1, 2, 3 atau beberapa langkah-langkah yang kalian lakukan. Tetapi di sini paduan yang dimaksud adalah paduan yang berisi mengenai dasar-dasar atau teori-teori yang sini itu berisi mengenai dasar-dasar dari apa yang akan dijelaskan dalam buku ini, sehingga dapat mengubah mindset atau sudut pandang kalian atau kita untuk lebih paham mengenai teori-teori yang telah dikemukakan oleh seorang penulis di dalam buku ini. Nah, kalau ditanya kenapa sih harus buku ini? Banyak hal yang menarik di dalam buku ini. Buku Atomic Habits ini setidaknya membuat diri kita itu lebih 3 hal. Yang pertama itu optimis dengan perubahan kecil yang kita lakukan, dan yang kedua itu lebih realistis dan tidak ragu-ragu di dalam mewujudkan perubahan itu, dan sesuai takaran kita masing-masing. Artinya kita itu tidak ambang-ambang gitulah. Karena perubahan kecil yang kita lakukan secara konsisten di setiap harinya akan menghasilkan perubahan besar di masa depan, atau bisa disebut karakter atau identitas kita di masa depan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah mengajarkan lebih bersyukur dengan proses-proses yang kita lalui dalam mewujudkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Nah, ada 3 ide besar yang saya dapatkan atau saya rangkum dari keseluruhan buku. Nah, 3 hal ini sangat penting gitu loh. Banyak YouTuber juga yang merangkum keseluruhan buku di dalam 3 ide besar ini. Yang pertama adalah
seperti yang dikatakan James Clear, pertumbuhan atau progres atau proses 1% di setiap harinya secara konsisten akan menghasilkan perubahan atau dampak yang sangat besar di masa depan daripada satu kebiasaan buruk di setiap harinya akan menghasilkan nilai yang minus di masa depan gitu. Nah, 3 hal besar ini apa? Yang pertama, make it obvious, artinya kebiasaan-kebiasaan kita itu kita buat lebih terukur, lebih tercatat dan lebih jelas gitu loh. Misalkan daripada kita menentukan target saya ingin hidup lebih sehat gitu ya, lebih baik kita memasang target saya ingin mengurangi makan makanan gorengan, saya ingin setiap paginya saya minum air kurang lebih 4 gelas di setiap paginya atau di setiap harinya, atau makan makanan yang bergizi 5 sehat 4 sempurna yang dibedakan menjadi 3 fase. Yang pertama pagi, sore maupun malam hari sebelum tidur. Kan jelas sudah terukur gitu loh, paginya minum air, terus makan makanan yang bergizi seperti buah-buahan gitu, nanti sorenya juga gitu, kan jelas terukur gitu loh. Kalau kita ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan positif atau dari kebiasaan buruk kita beralih ke kebiasaan yang positif, kita itu bisa menulis agenda atau kegiatan kita setiap harinya di dalam jurnal, atau kalau bisa ditulis di aplikasi yang ada gamenya itu, lupa aku apa ya itu namanya aplikasinya. Lanjut, yang kedua adalah make it attractive. Nah, kebiasaan sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kebiasaan kita. Contohnya, ketika kita lari pagi sebanyak 10 km di setiap paginya, kalau kita lakukan secara langsung, otomatis kan kayak kok berat ya 10 km setiap paginya. Lebih baik kita membagi 10 km itu kayak misalkan 2 meter di awal, terus istirahat, terus 2 meter lagi, terus 2 meter lagi, kayak gitu misalkan. Ini hanya sekedar contoh ya kan. Dan kegiatan itu bisa kita lakukan dengan keinginan kita. Misalkan kalian ketika lari pagi, kalian bisa mendengarkan musik atau podcast, atau kalian bisa lari pagi dengan orang-orang tersayang. Kan biasanya kalau misalkan dengan orang-orang tersayang bisa lebih semangat gitu ya. Dan yang ketiga adalah make it easy, cara untuk melawan hambatan di dalam habits. Tentunya ketika kita sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan kita secara konsisten, kan pasti ada halangan dan rintangannya ya, seperti kita mager. Nah, mager ini otomatis hambatan dong bagi kita gitu loh. Kalau misalkan kebiasaan itu sudah dilakukan secara konsisten, terus ada bolong-bolongnya satu kali saja, itu akan membuat diri kita itu ketagihan untuk melakukan bolong-bolong yang beberapa kali gitu, sehingga kegiatan itu atau kebiasaan itu tidak dilakukan secara konsisten lagi gitu loh. Nah, dalam melawan itu semua, otomatis kan kita harus menemukan rintangan apa sih yang membuat kita itu mager dalam melakukan kebiasaan itu gitu loh. Dan yang kedua, kita harus menemukan solusi dalam menyelesaikan rintangan itu gitu loh. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalkan kita berlari sejauh 10 km setiap harinya di setiap pagi hari, kita harus membagi 10 km itu menjadi beberapa bagian yang dijeda dengan istirahat gitu loh, sehingga tidak terlalu berat dan itu bisa membuat ringan kita gitu loh. Dan yang keempat atau terakhir adalah make it specific,
bikin habit itu menjadi reward bagi kita. Misalkan gini, kalau misalkan kita sudah melakukan sesuatu dan mencapai targetnya, misalkan kita ingin menjadi seorang pelari gitu loh, otomatis kan kita melalui prosesnya itu sangat luar biasa ya. Kita harus menjaga kebugaran kita harus menjaga latihan kita secara konsisten, menjaga pola makan, dan sangat itu prosesnya yang kita lalui untuk menjadi pelari yang hebat itu sangat hebat ya menurut saya. Nah, kalau misalkan kita sudah mencapai target itu, kita bolehlah kita memberikan reward bagi diri kita. Misalkan setelah kita melalui proses itu, terus kita sudah mendapatkan hasil yang kita inginkan, bolehlah kita memberikan reward seperti nonton bioskop atau ngopi sama teman-teman gitu. Otomatis penghargaan bagi kita untuk penghargaan bagi kita karena telah melakukan proses-proses itu secara konsisten. Nah, atomic habits ini atau kebiasaan kecil ini tidak terlihat dalam jangka waktu yang sangat pendek, misalkan 1 atau 2 hari atau bahkan seminggu, itu bukan. Tapi atomic habit atau perubahan kecil ini yang dilakukan secara konsisten akan terlihat dalam jangka waktu yang sangat panjang, misalkan 1 tahun, 2 tahun, itu baru akan terlihat perubahan atau kebiasaan kita yang buruk menjadi baik gitu. Nah, selanjutnya untuk membicarakan kelebihan dan kekurangan buku ini, menurut saya kekurangan buku ini mungkin menurut saya terlalu bertele-tele ya, maksudnya penjabarannya itu sangat banyak, tapi ya nggak apa-apa sih, karena itu kan memudahkan pembaca ya kan untuk mengulang kata-kata yang sekiranya penting, terus makna-makna yang dianggap penting lah, atau kesimpulan-kesimpulan itu. Nah, terus terdapat kata-kata asing menurut saya yang saya kurang mengerti gitu loh. Tapi entah ya kalau kalian yang baca itu seperti apa. Terus kalau kelebihannya, tentu karena sangat banyak kelebihannya, karena buku ini sangat bestseller dan memiliki penghargaan yang terbaik nomor 1. Nah, buku ini menyajikan ringkasan materi atau kesimpulan di setiap babnya, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami apa sih yang dimaksud di dalam buku ini gitu loh. Dan yang kedua itu banyak menyajikan perumpamaan atau kisah-kisah inspiratif yang membuat diri kita itu merasa termotivasi gitu. Banyak sih kelebihannya. Terus kalau masalah penilaian, menurut saya ini sangat recommended banget untuk dibaca oleh semua kalangan, karena buku ini sangat bagus untuk self improvement kita, mengubah kebiasaan kita, di mana kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Itu dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan di setiap harinya. Itu recommended banget buat kalian, perlu untuk membaca buku Atomic Habits ini karya James Clear. Kesimpulannya adalah pertumbuhan atau proses yang dilakukan 1% di setiap harinya akan menghasilkan dampak atau hasil yang sangat luar biasa di masa depan, daripada kita melakukan satu keburukan di setiap harinya akan menghasilkan minus di masa depan. Dan untuk kita, semoga kita bisa secara konsisten untuk melakukan perubahan-perubahan kecil itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang positif untuk diri kita, dan semangat buat kalian.